Selamat pagi, saudaraku. Kita harus berpikir dewasa, saudaraku. Artinya kita harus memandang Tuhan dan mengusahakan bagaimana kita bisa membalas kebaikan Tuhan dan meresponi kasih Tuhan. Itu berpikir dewasa. Bukan hanya mengucap syukur, mengumandangkan kasih Tuhan, mengelu-elukan Tuhan Yesus yang lahir di kota Bethlehem, mengagungkan kebaikan Allah. Itu tidak salah, tetapi ada satu langkah lagi yang mestinya kita lakukan sebagai orang percaya, yang mestinya menjadi akil balik atau titik poin kedewasaan seseorang, yaitu meneruskan kasih kepada sesama dengan kasih seperti yang Allah berikan kepada dunia ini. Ini tidak berlebihan, sebab mengasihi sesama bukan hanya dikenal oleh orang-orang Kristen. Agama-agama dunia juga mengajarkan kasih, belas kasihan, kebaikan, kemurahan kepada sesama. Sama. Apakah kekristenan hanya memiliki kasih seperti itu? Kalau memang hanya seperti itu, Yesus gak perlu datang, saudaraku, ke dunia. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kau dan saya. Artinya Allah mau mengembalikan kita manusia ini menjadi model manusia seperti yang Dia mau. Model manusia yang Allah inginkan. Dengan kualitas pikiran, perasaan, emosi, juga kasih yang sesuai dengan standarnya Allah. Yang sesuai dengan rancangan Allah semula. Saudaraku, kiranya ini bukan hanya menjadi pengetahuan yang ada di dalam pikiran kita sehingga kita berfantasi, kognitif, doktrinal, theological. Tapi kita benar-benar mengalami apa artinya menjadi manusia yang dibarui. Di mana semakin hari kita semakin menjadi manusia sesuai dengan rancangan Allah semula. Dan kita memiliki gerak emosi, gerak perasaan, seluruh tindakan sesuai dengan standar manusia baru. Sesuai dengan standar manusia yang dirancang Allah itu. Jadi jangan kita merasa bahwa kekristenan kita sudah selesai sampai di sini. Kita harus benar-benar menjadi Kristen yang memperagakan kehidupan anak-anak Allah dengan seluruh gerak-geriknya. Gerak hidup anak-anak Allah yang sesuai dengan standar manusia rancangan Allah semula. Sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi umat pilihan, kita sudah ditentukan standarnya. Hal ini bukan sekedar sebutan kosong, saudaraku, melainkan mengandung gelar anak-anak Allah dengan sifat-sifat yang harus dipenuhi sebagai anak-anak Allah. Maka kita benar-benar menyandang gelar sebagai anak-anak Allah dan memenuhi sifat anak-anak Allah di dalam hidup kita. Pasti gerak hidup kita adalah gerak hidup anak-anak Allah. Dan itulah yang memuaskan hati Allah. Jadi kalau Alkitab mengatakan berulang-ulang Yesus menjadi yang sulung, secara implisit atau di balik kalimat itu ada tuntutan bahwa kita harus mengikuti jejaknya. Mengikuti jejak anak Allah. Seperti Yesus menyandang gelar anak Allah dan layak menyandang gelar itu dengan mengenakan sifat-sifat anak Allah yang ada di dalamnya. Kita juga menyandang gelar anak-anak Allah, layak menyandang gelar itu dengan sifat-sifatnya. Dan salah satu sifatnya adalah mengasihi sesama. Katakan amin, saudaraku. Kalau kita mengenakan sifat yang sama, maka kita juga akan memandang orang dan tidak menginginkan seorang pun binasa. Tidak cukup kita mengumandangkan kasih Allah, tetapi kita juga harus memiliki tindakan kasih yang nyata. Seperti kasih Allah kepada manusia, demikian pula kita meneruskan kasih ini kepada sesama. Dan Allah sungguh menghendaki ini berlaku di dalam hidup kita. Jujur saudaraku, seringkali kita tidak memenuhi hal ini dengan baik.
Sebab banyak orang yang fokusnya hanya pada dirinya sendiri, bukan kepada orang lain. Jadi kita tidak heran kalau ada orang Kristen lebih bengis dari orang non-Kristen. Lebih tidak berbelas kasihan terhadap sesama dibanding orang-orang non-Kristen. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kau dan saya? Kasih yang kita miliki mestinya lebih dari itu. Kasih Allah yang ditaruh di dalam diri kita itu harusnya lebih dari itu semua. Seperti Bapa mengutus aku, itu kata Tuhan Yesus. Aku mengutus kamu. Bukankah ini sama dengan seperti aku menerima mandat dari Bapa untuk mengasihi kamu? Maka dengan kasih yang sama kamu teruskan untuk orang lain. Itu kan maunya Tuhan Yesus begitu kan, saudaraku. Dan itu satu hal yang pasti memuaskan hati Bapa di surga. Jadi jangan sampai pada waktu kita menutup mata, kita tidak pernah menjadi wadah atau bejana di mana Allah menyalurkan kasih-Nya. Apa sih ruginya berbuat kasih, saudaraku? Apa sih ruginya berbuat baik sama orang? Apa sih ruginya kita membagikan hidup kita sama orang lain, saudaraku? Bukankah standar kita harus di situ? Anggur tercurah, roti terpecah, saudaraku. Apa sih ruginya gak pelit sama orang, saudaraku? Kau punya baju banyak, kau bagikan ke orang. Kau punya makanan banyak, kau bagikan ke orang. Apa sih ruginya? Kau punya uang lebih, kenapa sih gak kau bagikan ke orang? Harta tidak dibawa mati, saudaraku. Apakah dengan hal kecil begitu kita lakukan, kita hancur hidup kita? Enggak kan, saudaraku? Gak pernah saya temui orang yang berbagi hidupnya untuk orang lain dan miskin, jatuh dan tidak bisa hidup. Gak ada, saudaraku. Apa sih yang kau takutkan dengan kau membagi hidup untuk orang lain? Tuhan cari wadah loh dalam hidupnya, hidup anak-anaknya, saudaraku. Supaya terus bisa dicurahkan berkat itu dalam hidupmu dan hidupku. Kita terlalu pelit, saudaraku. Kita itu pelit. Kita hitung-hitungan. Kita maruk dengan diri kita sendiri. Coba kita hayati betapa hebatnya kalau kita bisa menjadi bait Allah yang ada di dalamnya ada roh Allah. Salurkan nak, salurkan. Wah, kita menggarami banyak orang. Betapa hebat itu. Tapi betapa sulitnya menjadikan tubuh kita itu bait Allah. Karena jujur, siapa yang mengendalikan tubuh kita? Siapa yang mengendalikan perasaan kita? Tuhan atau kita? Apa sih susahnya ngomong baik sama orang, saudaraku? Gak usah bentak-bentak orang. Gak usah luapin emosimu sembarangan. Ngomong baik bisa kok. Apa sih susahnya gak usah buat luka sama hati orang dengan ucapan kita? Apa sih susahnya ngerem gak usah ngibahin orang, saudaraku? Gak usah ngomongin jeleknya orang. Apalagi ngomongin masa lalu orang. Aduh, jangan deh, saudaraku. Kita pun punya masa lalu yang tidak baik. Kalau kita jadi orang Kristen yang dewasa, Kristen yang cerdas secara spiritual, kita sadar bahwa kita pun masih banyak kurang. Kita mau berjuang di situ. Dan kita sadar kita dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Berarti kita tidak berhak dengan diri kita sendiri. Pikiran, perasaan, ucapan, tindakan, semua gerak-gerik kita tidak boleh digerakkan karena diri kita sendiri. Tapi harus digerakkan karena kepentingan Tuhan dan hati Tuhan. Dewasalah, saudaraku. Ini hari Minggu, jangan lupa beribadah. Jangan lupa beribadah. Jangan malas beribadah. Langkahkan kakimu ke gereja lokalmu. Dukung gembalamu di situ. Dukung proyek-proyek Tuhan di situ. Amin. Ya, doakan gerejamu. Gerejamu itu kapal perang seperti apapun. Mau roboh, mau runtuh, mau tenggelam. Doakan, support. Ya, jangan cari gereja yang kapal pesiar. Cari gereja yang kapal perang. Di situ kau bisa belajar jadi seorang panglima perang. Bagaimana kau menghidupi hidup seperti Kristus itu hidup. Amin. Dukung gembalamu. Doakan gerejamu.
Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.